Halo guys, kembali lagi di channel yang sederhana ini bersama aku Francisca di sini. Oh iya, teman-teman, kali ini aku akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara untuk menyeting JSO atau Commentary Screen Reader di Android yang berbahasa Indonesia. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke tutorialnya, jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan tombol lonceng notifikasinya yang tadinya terima sesekali menjadi terima semua notifikasi. Dan tak lupa juga teman-teman, aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih juga yang udah share video-videoku sebelumnya ke media sosialnya masing-masing, baik itu ke Facebook maupun WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman atas apresiasinya. Dan setelah teman-teman klik subscribe, mari kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, mungkin beberapa sudah ada yang mencoba untuk mempraktekkan tutorial ini. Tetapi kali ini aku akan mencoba untuk mempraktekannya dengan bahasaku sendiri. Oke, langsung saja kita cari aplikasi Jisoo-nya dan kita install. 1 menit 52 detik. Sebentar. WhatsApp app. Oke. WhatsApp app. Cari WhatsApp app. The Power of the Blind, 15 Desember 2020, 62813, 62895, 2346, 5196, The Power of the Blind, tombol. The Power, 628281, Nusa Taben, 62813, 62813, 1570, 7974, 15. Oke, aku dapat kiriman di sini. WhatsApp app. Emoji, tombol, 0%, putar, pesan, teruskan ke JSO Communication Department APK 15.50. Nah, ini ya aplikasi Jisoo-nya. Langsung saja kita buka. File APK ini mungkin memiliki konten yang tidak aman. Pastikan Anda mempercayai pengirim sebelum membuka dan memasangnya di atap. Buka tombol. Kita buka. Pemasang paket. JSO, pemasang paket. Nah, sekarang kita install ya. Kita geser ke kiri. 2 menit 50. Hentikan. Install tombol pemasang paket. Nah, ini ya. Install, diketuk. Pemasang paket. JSO, pemasang paket. Oke. Tunggu sebentar. Pemasang paket. Setelan tombol. 3 menit. Setelan tombol. JSO, aman. Rincian. Apa lainnya? Buka tombol. Kita buka ya, teman-teman. Kita buka aplikasi Jisoo-nya. Invalid method call at public static Java lang string Android OS build get serial, Java lang secure. Bantuan pengat. Selamat datang di komentari, pilih di antara 3 opsi berikut. Panduan untuk membaca care penggunaan, periksa izin untuk memeriksa izin pembaca layar ini, dan keluar untuk menutup. Nah, ini ada beberapa opsi ya, teman-teman. Bantuan pengaturan, tombol. Ada bantuan pengaturan. Deskripsi, bantuan pengaturan. Deskripsi izin, tombol. Deskripsi izin. Keluar, tombol. Dan keluar. Kita cari yang bantuan pengaturan. Bantuan pengaturan, tombol. Oke. Notifikasi periksa izin di atas, mulai merekam di bawah. Pilih lanjutkan untuk memberi izin, periksa izin. Langkah selanjutnya, tombol. Kita pilih langkah selanjutnya, teman-teman. Kita klik. Izinkan JSO untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat. 1 dari 2. Izinkan, tombol. Kita izinkan saja. Izinkan JSO untuk melakukan dan mengelola panggilan telepon. Izinkan, tombol. Kita izinkan saja. Sebentar. JSO di atas, mulai merekam di bawah. Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk bernavigasi. Nah, ini kita geser ke kanan. Comentari mendukung 2 cara untuk bernavigasi. Bisa dengan cara mengusap ke atas dan ke bawah, ataupun ke kiri atau ke kanan. Atur sesuai dengan kenyamanan Anda. Nah, bisa usap atas bawah, bisa kiri kanan. Kita pilihnya. Gunakan gestur alternatif saat bernavigasi. Usap ke kiri dan kanan, tombol. Nah, kita yang ini pilihnya. Gunakan gestur alternatif saat bernavigasi. Ya. Notifikasi bak petunjuk penggunaan di atas, mulai merekam di bawah. Tips penggunaan dapat berguna apabila Anda pengguna baru smartphone, namun Anda dapat mematikan ini jika sudah terbiasa. Baka petunjuk penggunaan.
Tips penggunaan akan dibaca tombol. Ini terserah teman-teman mau dibaca atau tidak. Tapi saya tidak akan membacanya. Tips penggunaan tidak akan dibaca tombol. Oke. Notifikasi bakal daftar item di atas, mulai merekam di bawah. Membaca angka pada item di layar dapat membantu Anda untuk mengetahui posisi Anda pada suatu menu, namun hal ini akan memperpanjang hal yang dibaca oleh TTS. Atur sesuai dengan kenyamanan Anda. Bakal daftar item. Tips penggunaan akan dibaca tombol. Tips penggunaan tidak akan dibaca tombol. Oke, tips penggunaan tidak akan dibaca. Ini kita ketuk ya, teman-teman. Tips penggunaan tidak akan dibaca tombol. Biar nggak berisik. Notifikasi bakal pemberitahuan dari panel pemberitahuan. Notifikasi akan dibaca. Notifikasi tidak akan dibaca tombol. Tidak akan dibaca saja. Notifikasi Oke, gunakan terserah mesin TTS teman-teman tunggal ya. di atas, mulai merekam di bawah. Pilih apakah Anda ingin menggunakan 1 atau 2 TTS. Jika menggunakan 2 TTS, Kita pilih yang menggunakan TTS tunggal tombol. menggunakan TTS tunggal. Notifikasi pengaturan selesai di atas, mulai merekam di bawah. Anda dapat mengulang pengaturan ini lagi tiap waktu. Pengaturan selesai. Oke, Oke, tombol. kita klik OK. JS Who. Bantuan pengaturan JS Who. Periksa izin. Kita periksa izin ya, teman-teman. Notifikasi izin ditolak. Akses perkiraan lokasi berbasis jaringan izin ditolak. Oke. Iz Kita swipe ke kiri. 6 menit. Hentikan. Oke, tombol izin Kita cari ditolak. OK. Izinkan JS Who untuk mengakses lokasi perangkat ini. 1 dari 4. Izinkan JS Who untuk mengakses. Izinkan tombol. Kita izinkan saja. Izinkan JS Who untuk merekam audio. Izinkan tombol. Izinkan. Izinkan JS Who untuk mengambil gambar dan izinkan tombol. Izinkan Izinkan. JS Who untuk mengakses kontak. Izinkan tombol. Izinkan. JS Who. Periksa izin JS Who. Oke, ke kanan. Check the status of permissions used for the program's floating windows. Kita klik. Notifikasi permission for floating windows have been denied di atas. Mulai merekam di bawah. 6 menit. Hentikan. Dapatkan izin. Tombol. Permission for floating windows have been denied. Kita klik yang dapatkan izin. JS Who. Tampilkan di atas aplikasi lain. Tampilkan di atas Izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain. Tidak dicentang. Kotak centang. Nah, kita centang saja. Dicentang. Lalu kita kembali. Kembali. Tombol. JS Who. Check the status of permission. Periksa izin baterai. Periksa izin baterai. Kita ketuk. Notifikasi izin baterai ditolak di atas. Oke, tombol izin baterai ditolak. Kita cari OK ya, teman-teman. Pengoptimalan baterai di atas, mulai merekam di bawah. Mengizinkan JS Who untuk selalu berjalan di background dapat mengurangi masa pakai baterai. Anda dapat mengubah ini nanti dari setelan, aplikasi dan notifikasi, pengoptimalan baterai. Tolak, tombol. Izinkan, tombol. Kita izinkan. JS Who. Periksa izin baterai. Periksa izin notifikasi. Kita klik. Notifikasi izin notifikasi diberikan di atas, mulai merekam di bawah. The use of the notification permission allow the screen reader to keep its icon in the notification panel which leads to enhanced stability. Izin notifikasi diberikan. Oke, kalau sudah diberikan, kita kembali saja Kembali, sekali. tombol. JS Who. Periksa izin buka pengaturan awal. Buka pengaturan awal. Buka tentang komentari screen reader. Nah, kita klik di sini, teman-teman. Info APL. Kembali, tombol. Perizinan APL. Kelola perizinan yang berhubungan dengan lokasi, penyimpanan, telepon, pesan, dan kontak. Nah, kita klik, kita cek di sini apakah sudah diizinkan semua. Izin aplikasi. Navigasi naik, tombol. Hentikan perekaman. Telepon, AKTIF, beralih. Penyimpanan, AKTIF, beralih. Mikrofon, AKTIF, beralih. Lokasi, AKTIF, beralih. Kontak, AKTIF, beralih. Kamera, AKTIF, beralih. Info, tombol. Nah, sudah ternyata ya, Kembali, teman-teman. Sudah diizinkan. Info APL. Tidak dicentang. Mulai otomatis. Nah, ini karena saya prakteknya pakai Xiaomi, jadi kita mulai otomatisnya kita Tidak centang. dicentang, kotak centang. Perhatian. 8 menit. Oke, tombol. Kita klik OK. Info APL. Dicentang, kotak centang. Mulai perizinan. Baterai 0,0. Penggunaan data 0B. Oke, sekarang kita tombol. kembali. JS Who. Buka tentang komentaris. Hentikan perekam. Kembali, tombol. Kita kembali ya. JS Who. 20201026 JS Who. Nah, sekarang kita geser ke kanan ya, teman-teman. Email 946049229@kiki.com. Pengaturan umum. Ini ada pengaturan umum. Kita masuk ke sini. JS Who. Bantuan pengaturan JS Who. Oke. Kita geser ke kanan. Kecepatan teks keucapan. Kecepatan teks keucapan ini fitur untuk pengguna premium ya. Volume teks keucapan. Sama ini juga. Bakal petunjuk penggunaan tidak dicentang, kotak centang. Nah, baca petunjuk penggunaan ini terserah teman-teman mau dicentang atau tidak. Kalau saya tidak dicentang ya, karena biar nggak berisik. Bakal daftar item tidak dicentang, kotak centang. Baca daftar item. Ini juga jangan dicentang biar nggak berisik. Bakal pemberitahuan dari panel pemberitahuan tidak dicentang, kotak centang. Ini jangan dicentang.
Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk bernavigasi. Ketika menggunakan tema gerakan standar, mengubah fokus dengan mengusap ke kiri kanan. Jalankan fungsi pintas dengan mengusap ke atas bawah, dicentang, kotak centang. Nah, ini dicentang ya, yang ini. Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk bernavigasi. Ketika menggunakan tema gerakan standar, mengubah fokus dengan mengusap ke kiri kanan. Jalankan fungsi pintas dengan mengusap ke atas bawah, dicentang, kotak centang. Lalu ke kanan. Menggunakan gerakan yang dibuat, tidak dicentang, kotak centang. Nah, menggunakan gerakan yang dibuat, kita centang. Dicentang. Pengaturan gerakan yang dibuat. Nah, ini untuk pengaturannya nanti Hentikan saja. rekaman. Kembali tombol. Sekarang kita kembali dari pengaturan umum. JS Huhu. Pengaturan umum JS Huhu. Lalu kita masuk ke sini. Pengaturan teks keucapan. Pengaturan teks keucapan. Pengaturan teks keucapan. Navigasi naik tombol. Pengaturan teks keucapan. Lalu usap ke kanan. Pengaturan teks keucapan utama. Teks keucapan yang digunakan untuk membaca konten. Nah, ini kita klik ya. Notifikasi teks Teman-teman. keucapan utama di atas. Mulai merekam di bawah. Sistem teks keucapan. Teks keucapan utama. Nah, kita pilih yang sistem teks keucapan. Pengaturan teks keucapan. Teks keucapan utama. Teks keucapan yang digunakan untuk membaca konten. Pengaturan teks keucapan. Teks keucapan sekunder. Teks keucapan yang digunakan untuk membaca notifikasi. Jika memilih suara teks keucapan yang sama, maka hanya satu suara yang digunakan. Oke. Ini kita klik. Notifikasi teks keucapan sekunder di atas. Mulai merekam di bawah. Sistem teks keucapan. Kita pilih sistem Pengaturan teks keucapan. teks keucapan. Gunakan mesin TTS tunggal. Dicentang. Kotak centang. Gunakan mesin TTS tunggal dicentang. Pengaturan sistem teks keucapan. Ini pengaturan sistem teks keucapan untuk merubah mesin TTS-nya. Baka emoji. Tidak dicentang. Kotak centang. Baca emoji jangan dicentang, teman-teman. Karena biar baca emojinya nggak bahasa Inggris ya. Baka label buatan. Tidak dicentang. Kotak centang. Ini juga jangan dicentang. Pengaturan label buatan. Pengaturan label buatan, biarkan saja. Pengaturan lainnya. Pengaturan lainnya kita masuk di sini, teman-teman. Pengaturan lainnya. Sistem volume teks keucapan. Pengaturan lainnya. Lalu usap ke kanan. Baka notifikasi satu persatu dengan teratur. Tidak dicentang. Kotak centang. Usap ke kanan lagi. Pengecilan audio. Mengecilkan audio lain saat berbicara. Tidak dicentang. Kotak centang. Usap ke kanan. Pengucapan melambat ketika dalam mode pengerjaan. Fungsi ini hanya tersedia untuk pengguna premium. Tidak dicentang. Kotak centang. Dinonaktifkan. Usap ke kanan. Gunakan volume aksesibilitas. Volume teks keucapan akan ditentukan dengan volume aksesibilitas. Tidak dicentang. Kotak centang. Nah, ini kita klik ya. Dicentang. Kita centang. Gunakan volume dering. Gunakan volume nada dering untuk menentukan penyuaraan info pemanggil. Tidak dicentang. Kotak centang. Biarkan. Gunakan sensor kedekatan. Berhenti membaca ketika sensor kedekatan disentuh. Tidak dicentang. Kotak centang. Oke, sekarang ini kita centang. Dicentang. Gunakan wake lock. Biarkan layar tetap nyala ketika teks sedang dibaca. Dicentang. Kotak centang. Oke, ini biarkan saja defaultnya. Sekarang kita kembali. Kembali tombol. Pengaturan teks keucapan. Pengaturan lainnya. Kembali tombol. lagi. JS Huhu. Pengaturan teks keucapan. JS Huhu. Oke, sekarang ke kanan. Pengaturan umpan balik. Pengaturan umpan balik. Ini biarkan saja. Pengaturan tindakan. Pengaturan tindakan kita ketuk. Notifikasi menunggu. Notifikasi menunggu di atas. Mulai merekam di bawah. Pengaturan tindakan. Navigasi naik. Tombol. Pengaturan Kita ke tindakan. kanan. Pengaturan tindakan. Tema gerakan. Custom. Deskripsi gerakan. Ke kanan. Pengaturan gerakan. Tema gerakan per aplikasi. Gunakan mode gambar. Masuk ke mode. Pengaturan gerakan alternatif. Pengaturan pengguliran. Kita klik pengaturan pengguliran ya, teman-teman. Pengaturan pengguliran. Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk bernavigasi. Ketika menggunakan tema, gunakan navigasi untuk dicentang. Kotak centang. Jelajah dengan kontrol pada web. Tidak dicentang. Kotak centang. Jelajah dengan kontrol pada web. Kita klik. Dicentang. Oke. Koma tidak dicentang. Kotak centang. Sekarang kita kembali. Kembali tombol. Pengaturan tindakan. Pengaturan pengguliran. Pengaturan gerakan pinggir layar. Kembali Oke, tombol. kembali. JS Huhu. Pengaturan tindakan. Pengaturan konten presentasi. Konten presentasi kita ketuk ya. Pengaturan konten presentasi. Navigasi naik. Tombol. Pengaturan konten presentasi. Ke kanan. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan petunjuk. Pengaturan daftar. Pengaturan label presentasi. Pengaturan label presentasi kita ketuk. Pengaturan label presentasi. Bacakan fokus kontrol saat ini. Membaca elemen saat ini jenis dan nama. Jika ada, jika tidak, pembaca layar akan mencoba menebak itu. Dicentang. Kotak centang. Pengaturan label presentasi. Oke, kita centang saja. Read type of the page element. If switch on, all elements types will be read. Otherwise, only the necessary information will be spoken. Dicentang. Kotak centang. Terus. Menebak label item yang tidak berlabel. Ide dari item terfokus akan tetap dibaca meskipun tidak memiliki nama. Tidak dicentang. Kotak centang. Nah, yang ini kita centang. Dicentang. Lalu yang menu ini. Membaca indeks kontrol yang tidak berlabel. Membaca indeks nomor item terfokus. Meski item tersebut tidak memiliki label atau ide. Tidak dicentang. Kotak centang. Ini kita centang juga. Dicentang. Oke, sekarang kita kembali. Kembali tombol. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan label presentasi. Pengaturan konten kembali tombol. Kita kembali lagi. JS Huhu. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan pemberitahuan. Lalu usap ke kanan. Pengaturan lanjutan. Kita ketuk.
Pengaturan lanjutan. Pengaturan lanjutan. Navigasi naik. Tombol. Pengaturan lanjutan. Pengaturan voice assistant. Pengaturan voice assistant, kita masuk. Pengaturan aksi. Schedule. Jalankan plugin. Pengaturan timer. Pengaturan OCR. Pengaturan voice assist. Pengaturan voice assistant. Navigasi naik. Tombol. Pengaturan bahasa suara pengenal. Nah, bahasa suara pengenal kita ketuk. Notifikasi bahasa suara pengenal di atas. Cina tradisional. Inggris. Kita pilih Inggris. Pengaturan voice assistant. System speech recognition engine. Nah, kita ketuk ini. Notifikasi system speech recognition engine. Pengenalan ucapan go oglek Android go oglek language search box go oglek Android. Pengenalan Google Android kita ketuk. Pengaturan voice assistant. System speech pengaturan perintah suara. Oke. Pengaturan kemampuan voice assistant. Oke. Otomatis menyalin hasil terjemahan ke papan klip dicentang kotak centang. Ini jangan dicentang. Tidak dicentang. Bahasa utama. Kita kembali ya. Kembali tombol. Pengaturan lanjutan. Pengaturan voice assistant. Pengaturan OCR. Kita Pengaturan masuk timer. ke Jalankan plugin. Schedule tab. Kelola resource. Pengaturan aksi. pengaturan aksi. Pengaturan aksi. Gunakan gerakan untuk memilih kata dalam muridit. Fungsi ini hanya tersedia untuk pengguna premium. Tidak dicentang kotak centang. Ingat posisi fokus sebelumnya. Tidak dicentang kotak centang. Nah, ingat posisi fokus sebelumnya dicentang. Dicentang. Angkat jari untuk mengaktifkan opsi menu. Tidak dicentang kotak centang. Oke. Angkat jari untuk mengaktifkan tombol navigasi perangkat lunak. Tidak dicentang kotak centang. Nah, settingannya sudah selesai teman-teman. Sekarang tinggal kita Kembali. nyalakan ya. Pengaturan lanjutan. Pengaturan kembali tombol. GSU. Pengaturan lanjutan. Ekstensi. Plugin unduh fitur. Cloud Notes. Pengaturan aksesibilitas. Kita ketuk di sini. Aksesibilitas. Kembali tombol aksesibilitas. Oke, ke kanan. Layanan yang talkback. Layanan pembaca layar. Layanan terunduh lainnya. Masuk ke sini. Kalau untuk Layanan Xiaomi terunduh ya. lainnya. Kembali tombol layanan terunduh lainnya. Kalau untuk Xiaomi masuknya ke layanan terunduh lainnya. Kalau Samsung layanan terinstall. Layanan app forward. Phone caller. GSU. Disimpan oleh GSU. Mati. Nah, kita ketuk. GSU. Kembali tombol GS. Aksesibilitas tidak dicentang kotak centang. Kita nyalakan. Notifikasi layanan ini akan like 7. Hentikan. Oke, tombol like. GSU. Aksesibilitas dicentang kotak centang GSU. Ini GSU-nya sudah menyala ya, teman-teman. Talkback nonaktif. Pintasan aksesibilitas Lalu- menonaktifkan talkback. Kita matikan talkback-nya dan sekarang GSU-nya seperti ini. Commentary Screen Reader adalah program yang setelan tombol. Kembali tombol. Oke. Layanan terunduh lainnya. Kembali tombol. Aksesibilitas. Kembali tombol. GSU. Kembali tombol. WhatsApp app. Ini ya, Nusa Tanda teman-teman. Lilin 16.34. Nusa Tanda 17. WhatsApp app. Sudah bisa digunakan Pesan suara tombol. Kamera tombol. Lampirkan tombol. Ketik pesan kotak edit. Emoji tombol. untuk Kembali tombol. GSU-nya. Peluncur sistem. WhatsApp app. Play Store. GSU lebih ringan ya daripada talkback, tapi kembali lagi tergantung ke seleranya masing-masing lebih suka yang mana. Oke, mungkin segitu dulu yang dapat saya bagikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu pada video berikutnya. Sampai jumpa. Like 17.0.